Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Langit selalu tampak lebih abu-abu sejak hari itu. Udara pun seperti membawa berat kesedihan yang tak bisa diusir oleh angin atau waktu. Di rumah yang berdinding kayu dan bercat seng itu, keheningan bukan lagi tanda kedamaian, tapi seperti kuburan yang belum dikubur. Sunarti berdiri di teras dapur, memandangi halaman belakang yang ditumbuhi ilalang. Tangannya meremas sudut jarik yang lusuh. Tubuhnya diam, tapi pikirannya terus berputar. Di bawah kolong rumah, seekor ayam betina mengais tanah. Sama seperti Sunarti yang kini terus mengais sisa kasih sayang yang pernah ia rasakan di rumah ini. Dulu rumah ini hangat, bahkan saat angin gunung menembus celah-celah dinding. Tawa Kurniawan selalu berhasil membuatnya merasa utuh. Suaminya, lelaki yang tak pernah tinggi suara. Meski tubuhnya terus disiksa gagal ginjal, sakit yang menggerogoti pelan-pelan mencuri hidupnya sejengkal demi sejengkal. Munarto dan Sumayah, mertuanya, awalnya tampak seperti orang tua sendiri. Mereka menangis saat Kurniawan pertama kali masuk rumah sakit, bahkan menjual sawah warisan keluarga dan kebun cengkeh di lereng bukit demi membayar biaya cuci darah dan obat-obatan. Itu sebabnya Sunarti bertahan. Meski hidup mulai terasa berat, ia percaya mereka satu keluarga. Namun semua berubah saat tanah terakhir dijual dan Kurniawan menghembuskan nafas terakhirnya di ranjang rumah sakit yang sepi dari harapan. Sunarti tahu tak akan ada yang membelanya. Tidak tetangganya, tidak kerabat. Ia adalah janda muda tanpa tempat bersandar yang kini menjadi pelayan tanpa upah, tanpa penghargaan. Seseorang yang dianggap pembawa sial karena setelah pernikahan anak mereka malah mati. Sejak hari pemakaman seperti melihat tirai diturunkan di wajah mertuanya. Tidak ada lagi panggilan Narti dengan nada lembut. Tak ada lagi pelukan hampa penghibur. Yang ada hanya wajah keras Munarto dan tatapan tajam Sumayah yang menyimpan entah kebencian dari mana datangnya. Jangan hanya melamun di luar, cuci piring, sudah belum? Suara Sumayah membuyarkan lamunannya. Sunarti menoleh refleks. Ia tak menjawab, hanya mengangguk lalu bergegas masuk ke dapur. Perutnya lapar, tubuhnya lelah. Tapi ia tahu suaranya bukan sesuatu yang diinginkan untuk terdengar di rumah itu. Piring-piring kotor menumpuk di bak cuci. Sebagian bahkan sudah dikerubungi semut. Tangannya segera bekerja menyabuni satu persatu dengan gerakan menakis seperti boneka yang diatur untuk terus berjalan meski isi di dalamnya retak. Dari ruang tengah suara radio tua terdengar samar. Siaran berita dari pasar kota. Sunarti mencuri dengar, sekedar pelarian dari kenyataan yang tak memberinya ruang bernafas. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Gelas pecah di lantai. Sumayah menatap tajam dari ambang pintu. Ini gelas kesayangannya Bapak, dasar ceroboh. Sunarti membungkuk cepat, memunguti pecahan kaca tanpa banyak kata. Saat jari telunjuknya tersayat dan darah merembas, ia tetap diam, tak ada keluhan. Ia sudah tahu luka fisik lebih mudah sembuh daripada luka dari kata-kata yang terus-menerus menghancurkan harga dirinya. Sore hari ketika bayangan pohon jambu mulai memanjang di halaman, Munarto pulang dari sawah tetangga tempat ia sesekali ikut membantu.
demi upah seadanya. Begitu masuk rumah, ia mencium aroma tempe goreng dan sayur bening dari dapur. "Makanannya hambar, kamu masak pakai air sumur atau air comberan?" hardiknya setelah mencicipi sesuap. Sunarti hanya menunduk. Ia ingin menjelaskan bahwa garam sudah habis sejak kemarin dan ia belum diberi uang belanja. Tapi suara dalam dirinya menyuruh diam. Apapun penjelasan tetap salah di mata mereka. Malam datang seperti kabut, dingin dan membekukan. Di dalam kamar kecil yang dulunya ditempati bersama Kurniawan, Sunarti meringkuk di sudut dipan kayu. Di luar suara serangga bersaut-sautan, tapi di dalam dirinya hanya ada sepi yang terus menggema. Di langit-langit bayangan dedaunan yang bergoyang tampak seperti tangan-tangan gelap yang ingin menyentuhnya, merenggut sisa-sisa ketenangan yang ia miliki. Ia menatap bingkai foto yang sudah memudar warnanya di atas meja kecil. Kurniawan tersenyum di sana, mengenakan baju batik biru laut. Matanya yang teduh seolah berkata, "Sabar ya Narti." Tapi kesabaran juga ada batasnya. Esok paginya, sekitar jam 5, ia sudah bangun, menanak nasi, mengiris cabai, menyiangi bayam. Ia bahkan belum sempat mencuci muka saat Sumaya datang membawa cucian kotor dan melemparkannya ke lantai dapur. "Ini belum dicuci sejak 2 hari lalu. Apa kerja kamu, hah?" "Maaf Bu," jawab Sunarti pelan. Satu tamparan mendarat di pipinya. Tidak terlalu keras, tapi cukup membuat mata kirinya memanas. Ia menelan rasa itu, menghela nafas pelan. Di luar ayam jantan berkokok, matahari belum naik, tapi luka baru saja menoreh lagi di tubuhnya. Munarto dalam banyak kesempatan bicara dengan nada setengah menyindir, setengah menyumpahi. "Kalau saja kamu tidak memaksa Kurniawan untuk terus berobat, sawah kita tidak akan habis, ujung-ujungnya mati juga." Kalimat itu masih terngiang saat Sunarti berdiri di sumur menimba air untuk mandi. Pagi itu dingin, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Tapi bukan hawa dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Tidak seperti kasih, tidak seperti rindu, tapi lebih pekat, lebih kelam. Ia sendiri tak tahu namanya apa. Namun diam-diam di kedalaman hatinya yang mulai menghitam, sesuatu berbisik lirik. Mereka akan membayar segalanya. Sudah hampir 2 bulan sejak kematian Kurniawan, tapi di rumah itu tak ada tanda-tanda kehidupan yang membaik. Sawah warisan keluarga telah berpindah tangan ke pemilik lain. Kebun cengkeh pun tinggal kenangan. Tabungan yang pernah disimpan rapi dalam kotak besi di atas lemari lenyap. Seiring tagihan rumah sakit dan harga obat-obatan, Munarto dan Sumayah tak hanya kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Mereka juga kehilangan semua yang dulu membuat mereka disegani di kampung. Status, uang, lahan. Sekarang mereka hanyalah sepasang suami istri parubaya yang setiap hari harus mengatur nafas untuk berpikir bagaimana besok bisa makan. Kalau begini terus-terusan, kita bisa kelaparan, gumam Munarto suatu sore sambil duduk di dingklik tua yang sudah retak di sudut teras. Ia memandang ke jalan tanah yang membelah kampung, berharap ada 1-2 pikiran jernih yang bisa menyelinap di antara debu. Sumaya mengangguk sambil mengipasi wajahnya dengan sobekan kardus. "Aku dengar Bu Sulastri di seberang buka warung lontong, laris lagi. Mungkin kita bisa buka juga. Pecel misalnya, murah, gampang lah." "Siapa yang masak? Kamu?" Munarto memandang istrinya dengan tatapan datar, nyaris mengejek. Sumaya lalu melirik ke arah dapur. "Kan ada si Narti." Itulah awalnya. Satu keputusan kecil yang tampaknya sederhana, tapi akan menjadi titik balik yang penuh bahaya.
Seminggu kemudian papan sederhana bertuliskan warung pecel Bu Maya terpancang di halaman rumah. Meja kayu panjang dan beberapa bangku dari bambu dipinjam dari tetangga. Tenda biru kusam dibeli dari pasar loak. Dapur belakang disulap jadi dapur produksi. Meski kenyataannya tak ada yang berubah, hanya kompor tua, wajan hitam berkerak, dan Sunarti, sang juru masak yang sejak awal tidak pernah diberi pilihan. Pagi-pagi buta saat langit masih gelap dan embun masih menggantung di ujung daun singkong, Narti sudah mengupas bawang dan menanak nasi. Ia hanya tidur tak lebih dari 4 jam semalam, tapi tak ada yang menanyakan lelahnya, tak ada yang peduli apakah tangannya pegal atau pergelangan kakinya bengkak karena berdiri terlalu lama. Sumaya berdiri di ambang pintu dapur, matanya mengawasi seperti mandor pabrik. Jangan boros bumbu, cabai mahal, tapi juga jangan hambar, pelanggan bisa kabur, ujarnya sambil meneguk kopi pahit dari gelas kaleng. Sunarti mengangguk, ia tak pernah berdebat meski ia tahu permintaan itu nyaris mustahil. Menyulap rasa tanpa bahan, membuat ajaib dari yang tak cukup. Tapi ia tetap berusaha, bukan karena cinta, tapi karena ia tahu satu kesalahan kecil bisa membuat telapak tangannya kembali merah. Pukul 6 pagi warung dibuka. Beberapa warga mulai datang, sebagian karena penasaran, sebagian karena kasihan. Pecelnya enak juga, kata Pak RW saat mencoba sepiring. Lauknya sedikit, tapi sambalnya nampol. Tambah yang lain. Munarto menyunggingkan senyum tipis di bawah kumis tipisnya. Untuk pertama kalinya sejak Kurniawan mati, ada kepuasan yang kembali merayap di wajahnya. Uang receh berpindah tangan. Nasi dalam baskom mulai menipis, tapi bukan dia yang kepanasan di dapur. Bukan dia yang bau minyak, itu urusan Sunarti. Hari berganti hari, minggu menjadi bulan. Warung pecel Bu Mayah mulai dikenal di sekitaran kampung dan dusun sebelah. Sunarti menjadi dapur, jantung, dan darah warung itu. Tapi namanya tidak pernah disebut, tidak di papan, tidak di lidah para pelanggan. Setiap hari ia bangun sebelum ayam berkokok, menggiling bumbu di cobek besar, menyiangi sayuran yang baru dibawa dari pasar, memotong tempe, menggoreng rempeyek. Tangan kirinya beberapa kali melepuh karena minyak panas. Tapi ia tak sempat berobat. Waktu adalah kemewahan yang tidak ia punya. Setelah pelanggan terakhir pergi sekitar pukul 5 sore, ia masih harus membersihkan dapur, mencuci piring kotor, menggosok lantai. Baru setelah itu ia makan. Kadang hanya sisa nasi yang sudah keras dan sambal yang nyaris basi. Di malam hari, tubuhnya roboh, didipan tanpa kasur, beralaskan sarung. Ia menatap langit-langit kayu dan mencoba mengingat suara Kurniawan, wajahnya, atau bahkan tawanya. Tapi semua itu perlahan kabur, seperti lukisan yang dilap dengan basah. Tak ada yang memberikan ucapan terima kasih. Sebaliknya, jika uang setoran harian dari warung sedikit, Sunarti yang dipersalahkan. Pasti kamu masaknya keasinan atau pelayanannya jelek, tuduh Sumaya sambil melempar sendok ke lantai. Sunarti hanya bisa menunduk. Ia tahu menjawab hanya akan memperpanjang caci maki. Munarto pun tak kalah kejam. Kadang jika penghasilannya dari membantu di kebun tetangga tak seberapa, amarahnya dibawa pulang dan dilampiaskan lewat lemparan sandal atau bentakan yang membuat dada Sunarti bergemuruh. Ia sempat berpikir untuk pergi, tapi kemana? Ia tak punya siapa-siapa. Orang tuanya sudah lama tiada. Tanah kelahirannya di pelosok timur, yang bahkan tak lagi ia ingat jalan pulangnya. Ia telah menikah, pindah ke rumah suami, dan sejak itu, semua jejak lamanya seakan terhapus. Dan selain itu, ia pernah berjanji di samping ranjang rumah sakit saat Kurniawan menatapnya dengan mata yang lelah, tapi penuh harap. Ia menggenggam tangan istrinya dan berkata, "Kalau aku tidak ada,
tetaplah di sini, jangan pergi, mereka akan membutuhkanmu. Dan Sunarti adalah perempuan yang menepati janji, meski harus mengorbankan dirinya. Malam itu di saat hujan turun deras dan suara petir menggelegar di kejauhan, Sunarti duduk sendirian di dapur. Sisa nasi di piringnya dingin, sambal di sisi lain telah kering. Ia menggenggam sendok tak bergerak seperti patung yang menunggu sesuatu. Ia memandangi dinding yang lembab. Satu titik air menetes dari langit-langit, berulang seperti detak waktu yang menghitung hari-hari menuju akhir yang belum ia ketahui. Di luar warung kecil itu tetap berdiri, tapi tak ada yang tahu bahwa di balik harum pecel dan tawa pelanggan, ada perempuan yang pelan-pelan kehilangan dirinya sendiri. Yang mereka tahu hanya satu hal, warung itu laris, rezeki mulai mengalir, dan semua itu mereka pikir karena kerja keras dan doa dari almarhum Kurniawan. Mereka salah. Ada yang lebih dari itu dan yang lebih menyeramkan. Sesuatu sedang bangkit perlahan. Warung Pumaya seperti yang kini dikenal warga memang tidak pernah sepi. Tapi sebaliknya, keuntungan yang didapat tak juga besar. Terkadang habis untuk belanja bahan, terkadang malah rugi karena lauk tak habis atau harga sayur melonjak. Hidup Munarto dan Sumayah tetap terasa sempit. Sebulan berdagang bukannya bisa menyisihkan, mereka justru menumpuk hutang kecil-kecilan di warung kelontong. Nggak bisa begini terus nih, keluh Munarto suatu malam saat mereka duduk di dapur yang sudah mulai gelap. Orang bilang buka usaha bisa bikin kaya, tapi kita masih ngutang peras. Sumayah meresapi kata-kata suaminya sambil mengaduk segelas air gula yang mereka minum sebagai pengganti teh. Dulu mereka bisa membeli kopi, kue pasar, bahkan sesekali makan di kota. Sekarang jangankan jajan, untuk beli minyak goreng saja harus menunggu hasil warung seminggu penuh. Kalau saja Kurniawan tidak sakit, semuanya pasti lain. Gumam Sumayah, suaranya getir. Sawah kita masih ada, kebun pun masih berbuah. Munarto diam. Lalu tiba-tiba saja dari celah pikirannya yang gelap muncul satu nama. Nama yang selama ini hanya berbisik di antara pohon bambu dan cerita orang-orang tua. Mbah Sarwo masih tinggal di hutan sebelah timur ya? Tanyanya perlahan. Sumayah menoleh cepat, matanya menyipit. Mbah Sarwo, dukun itu? Munarto mengangguk pelan. Kata orang dia bisa bantu. Bukan bantuan biasa, pesugihan. Suasana mendadak sunyi. Angin malam seperti berhenti berhembus. Bahkan suara jangkrik terasa jauh. Kau waras toh? Bisik Sumayah takut-takut. Mainan pesugihan itu bukan perkara kecil. Kalau salah-salah bisa buntung. Munarto mencibir. Hidup kita ini apa? Bukan buntung. Kita sudah kehilangan segalanya. Aku cuma minta satu hal. Hidup enak sebelum mati, itu saja. Dan aku sudah pikirkan, kita punya modal. Sumayah menatap suaminya, tak mengerti. Modal apa? Sunarti. Seketika darah di wajah Sumayah surut. Ia mematung lalu perlahan menunduk, tak menjawab, tapi diamnya bukan penolakan. Diam itu adalah benih persetujuan yang baru saja tumbuh. Beberapa hari kemudian, menjelang maghrib, mereka berdua menyelinap pergi menelusuri jalan setapak menuju hutan yang mengarah ke barat daya desa. Jalan itu jarang dilewati. Pohon-pohon tinggi seperti sengaja menutup langit. Akar-akar besar melintang di tanah membuat mereka harus melangkah hati-hati. Di ujung hutan mereka menemukan gubuk tua yang nyaris menyatu dengan semak. Atap rumbiah mulai roboh di satu sisi dan pintunya hanya ditutup tirai kain hitam yang bolong. Di depan gubuk berdiri seorang pria renta dengan rambut putih menggimbal, mengenakan jubah lusuh, dan di lehernya tergantung kalung dari tulang-tulang kecil yang entah milik binatang apa. Kami datang minta bantuan, Mbah. Mata sang dukun setengah terbuka,
tatapannya tajam tapi tidak marah, hanya seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. Aku tahu kenapa kalian datang. Kalian ingin hidup kaya, usaha lancar, uang tak habis-habis. Munarto mengangguk, tapi tidak ada yang gratis. Kalian harus menyerahkan tumbal. Tumbal apa, Mbah? Mbah Sarwo berjongkok mengambil segenggam tanah dan menaburkannya ke bara api di tungku kecil di depan rumah. Tumbal untuk siluman kalajengking. Bisiknya, makhluk penjaga harta di tanah ini. Sekali kalian menyerahkan jiwa yang tepat, maka rezeki kalian tak akan habis. Warung kalian akan jadi magnet uang. Orang akan datang, makan, dan ketagihan. Dan uangnya tidak akan pernah habis meski kalian belanja setiap hari. Munarto dan Sumayah saling pandang. Mereka tak perlu diskusi panjang kalau tumbalnya. Seseorang yang sudah tinggal bersama kami, tapi bukan darah daging kami. Tanya Sumayah hati-hati. Sempurna, jawab Mbah Sarwo sambil tersenyum tipis. Tumbal yang tidak memiliki ikatan darah, tapi hidup di bawah atap kalian, itu yang paling kuat. Sunarti, nama itu menggema di kepala mereka berdua. Dalam perjalanan pulang, keduanya tak banyak bicara. Tapi langkah mereka mantap, hati mereka dingin. Mbah Sarwo telah memberi mereka petunjuk. Malam Jumat Kliwon adalah waktu terbaik di malam itu. Siluman kalajengking akan muncul dan mengambil tumbal seakan diserahkan dengan ritual yang tepat. Mereka hanya perlu menyiapkan satu hal lagi, membuat Sunarti pergi bersama mereka ke hutan tanpa curiga. Mungkin kita bisa berpura-pura aku sakit, usul Sumayah sambil menatap jalan di depannya. Bilang perutku melilit dan kamu tidak bisa mengantar karena harus jaga warung. Suruh dia yang temani aku ke tempat dukun pijat. Tak ada rasa bersalah di wajah mereka. Seolah keputusan itu adalah bagian dari bisnis investasi untuk masa depan. Dan Sunarti hanyalah angka dalam perhitungan untung rugi yang tak berpihak padanya. Malam pun datang, rumah mereka tampak tenang dari luar. Tapi di balik tembok kusam, rencana jahat telah matang. Di dapur Sunarti masih menyiapkan sambal untuk keesokan hari tanpa tahu bahwa takdirnya telah dijual oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Angin malam meniup daun jendela yang tak terkunci. Sebuah suara kecil berdesir, bukan suara manusia, bukan pula hewan. Suara seperti gerakan halus kaki-kaki kecil, seperti langkah seekor kalajengking. Namun Sunarti tak mendengarnya. Belum. Hari itu berjalan seperti biasanya. Matahari terik menyinari pekarangan rumah Munarto dan Sumayah. Sementara di dapur belakang, Sunarti sibuk menyiangi sayur bayam dan kangkung. Keringat membasahi pelipisnya, namun ia tetap bekerja tanpa keluhan sebagaimana yang telah menjadi rutinitasnya. Sejak suaminya meninggal dunia, Munarto dan Sumayah tampak tenang. Terlalu tenang, bahkan mereka saling bertukar pandang di sela obrolan kecil yang sengaja dibuat santai. Gerak-gerik mereka begitu terukur, seolah sedang memainkan peran yang sudah berbulan-bulan mereka hafalkan. Dan memang malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang telah mereka tunggu-tunggu sejak perjanjian dengan Mbah Sarwo. Menjelang maghrib, Sumayah mulai memegangi perutnya. Awalnya hanya desahan kecil, lalu berubah menjadi rintihan yang terdengar cukup meyakinkan. Aduh, perutku sakit. Munarto melirik, berpura-pura panik. Kenapa ya? Sejak kapan? Baru tadi sore, tapi makin lama makin perih, seperti ditusuk-tusuk. Sunarti yang sedang mencuci piring mendongak. Raut wajah tergambar jelas di wajahnya. Ibu kenapa? Tanyanya cepat menghampirinya. Perutnya sakit, jawab Munarto sambil menghela nafas. Tapi aku harus tungguin warung, ndak mungkin tutup malam ini. Orang-orang suka beli sambal buat besok pagi.
Sunarti yang sejak dulu selalu berusaha patuh meski hatinya sering teriris, hanya mengangguk. Ia cepat mengganti baju, mengambil selendang untuk menyelimuti tubuh mertuanya. Angin malam sudah mulai menggigit dan langit desa seperti meredup lebih cepat. Malam itu, bulan bersembunyi di balik awan gelap. Langit tidak berbintang. Kampung sepi ketika mereka mulai berjalan. Hanya pohon-pohon tinggi yang mengayun perlahan ditiup angin. Langkah mereka akhirnya tiba di jalan tanah sempit yang menurun, berbatas semak di kiri dan kanan. Sunarti mulai memperlambat langkah. "Ibu, saya rasa kita salah jalan, Bu. Ini seperti ke arah hutan," gumamnya. Baru saja ia hendak berhenti, suara keras menghantam tengkuknya. Gelap, tubuh Sunarti ambruk di tanah, seperti karung beras yang dijatuhkan dari bahu. Di belakangnya, Munarto berdiri dengan sebatang kayu besar yang tadi ia sembunyikan di balik pohon. Nafasnya tersengal, tangannya masih gemetar memegang kayu yang tadi ia ayunkan dengan sekuat tenaga. "Pingsan?" tanyanya pada istrinya. Sumaya mendekat, memeriksa nafas Sunarti. "Masih hidup, cepat angkat dia, jangan sampai kelewat waktu." Munarto mengangguk. Mereka segera mengangkat tubuh Sunarti yang kini tak berdaya, membawanya lebih dalam ke hutan. Gubuk kecil di mana Mbah Sarwo biasa memanggil tamu sudah disiapkan. Lilin-lilin hitam menyala di sudut-sudut ruangan, dan di tengahnya lingkaran garam telah ditabur. Di bagian pusat lingkaran terdapat wadah tanah liat berisi darah ayam hitam, bagian dari perjanjian yang harus dipenuhi. Tubuh Sunarti mereka baringkan di tengah lingkaran. Sekujur tubuhnya masih tak bergerak, namun raut wajahnya menunjukkan ketenangan yang menyesakan. Ia tidak tahu bahwa dua orang yang selama ini ia panggil ibu dan bapak telah menggadaikan jiwanya demi sekantong uang dan warung yang ramai. Mbah Sarwo muncul dari balik bayang-bayang mengenakan jubah hitam dan membawa kendi kecil berisi cairan kental berwarna coklat tua. Di tangannya yang keriput, tampak sebuah kalajengking besar duduk diam. Ukurannya sebesar telapak tangan orang dewasa. Tubuhnya berkilap dan ekornya mengayun pelan, seolah mencium bau darah dari kejauhan. "Sudah saatnya," ujar Mbah Sarwo lirih. "Jangan ada keraguan, kalau tidak kalian yang akan jadi gantinya." Munarto dan Sumayah mengangguk. Wajah mereka tegang, tapi penuh keyakinan. Tak ada jalan mundur. Di luar gubuk, hutan bergemuruh pelan. Angin berputar, aneh, seperti membawa suara-suara asing yang belum pernah terdengar di telinga manusia. Dan di dalam lingkaran garam itu, tubuh Sunarti mulai bergerak pelan. Nafasnya kembali terasa. Namun malam masih panjang dan kematian belum tiba. Kesunyian menelan malam di tengah hutan yang jauh dari jangkauan manusia. Sebuah gubuk reot berdiri di antara pepohonan tua yang menghitam. Sunarti terbangun dengan kepala berdenyut, tubuhnya dingin dan nafas yang tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya samar-samar seperti dilihat dari balik kabut tebal. Ia mencoba menggerakkan tangan, namun mendapati kedua lengannya lemah, seolah seluruh tenaganya telah disedot keluar. "Aku di mana?" Lirih, suaranya serak dan gemetar. Ia mencoba duduk, tetapi rasa nyeri yang menyengat menjalari tulang belakangnya. Perlahan ia melihat sekeliling. Di sekeliling tubuhnya terbentang lingkaran garam, dan di luar lingkaran itu gelap namun penuh bayang. Terdapat ratusan kalajengking hitam, legam, bergerak pelan, dan tubuh mereka mengkilap seperti baru dilumuri minyak. Sunarti menahan nafas, jantungnya berdegup tak menentu. Ia baru hendak berteriak ketika satu ekor kalajengking meluncur ke arahnya. Kakinya yang kecil dan tajam mencapit kulit lengannya, dan sengatannya menancap cepat, menjalar dari titik sengatan itu, menyebar,
seperti api yang merayap di bawah kulit. Matanya membelalak dan air mata mengalir dari sudut matanya tanpa bisa ditahan. Namun kalajengking itu hanya yang pertama. Satu persatu kalajengking dari sekeliling mulai merangkak masuk, melewati garis garam yang perlahan-lahan telah dihapus oleh Mbah Sarwo. Sebelum ia meninggalkan gubuk itu, mereka seperti makhluk yang telah dipanggil oleh aroma darah. Tubuh Sunarti bergetar. Tak ada siapa-siapa, tak ada Munarto, tak ada Sumayah. Hanya tubuhnya. Lilin-lilin itu dan binatang-binatang yang kini mulai naik ke perutnya, ke kakinya, bahkan ke wajahnya. Sengatan berikutnya mengenai paha, lalu bahu, lalu satu lagi di leher. Sunarti menjerit, mengeliat, tapi tak bisa lari. Di sela kesakitannya, ia melihat satu sosok yang berdiri di pojok ruangan. Samar, putih, panjang rambutnya, dan tidak menyatu dengan bayangan di dinding. Sosok itu tak bergerak, hanya menatap. Matanya merah menyala, seakan bisa melihat langsung ke dalam lubuk jiwa yang sedang hancur. Sunarti meronta, matanya memicing melihat sosok itu. Namun tubuhnya sudah terlalu lemah. Ia menggertakkan gigi, air mata bercucuran bersama peluh dan darah yang mulai menetes dari bekas sengatan yang bernanah. Ya Allah, tega sekali, ibu dan bapak. Kenapa? Suara tangisannya tak keras, tapi penuh luka yang tak bisa diobati siapapun. Kenapa aku ditumbalkan? Ia terbatuk, darah mengalir dari mulutnya. Kalajengking terakhir menyengat tepat di bawah dadanya. Kali ini tubuhnya tak lagi mengeliat, ia diam, matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit gubuk. Tapi di sana, dalam sorot matanya yang terakhir, bukan ketakutan yang terlihat. Dendam penuh panas dan menghitam, seperti bara api yang tak padam meski tubuh telah mati. Di pojok ruangan, sosok putih tadi melangkah pelan ke arah mayat Sunarti. Rambut panjangnya menyapu lantai, gaunnya melayang sedikit tak menyentuh tanah. Sosok itu bukan manusia, ia adalah kuntilanak, makhluk yang dibentuk dari sisa rasa dan dendam manusia yang mati tak wajar. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Sang kuntilanak menunduk menatap wajah Sunarti. Ia bisa merasakannya, amarah, sakit hati. Jiwa Sunarti belum pergi. Ia masih di sana, berdiri di sisi jasadnya, menangis dalam diam, tak terima, tak ikhlas. Sosok putih itu tersenyum, senyum pucat namun penuh makna. Kau tak sendiri, ucapnya lirih meski tak bersuara. Lalu perlahan tubuhnya berubah, bentuknya mengerucut, rambutnya menyingkir, wajahnya memendek, dan bertransformasi. Dalam sekejap yang berdiri di sana bukan lagi kuntilanak, melainkan sosok Sunarti sendiri. Sempurna dari ujung rambut, bentuk mata, hingga pakaian rumah yang biasa ia kenakan saat memasak di dapur Munarto. Tapi ada yang berbeda. Aura yang membungkus tubuh itu bukan kelembutan, seperti semasa hidupnya. Ia kini dingin, matanya tak berkedip, dan senyumannya tipis namun menakutkan. Tawa kecilnya terdengar pelan menggema di dalam gubuk. Angin mendesir masuk ke celah-celah dinding bambu. Lilin mulai padam satu persatu hingga hanya tersisa kegelapan. Dan dalam kegelapan itu dendam pun bangkit. Pagi itu embun masih menggantung di ujung-ujung daun pisang. Dan ayam jantan baru saja selesai berkokok untuk ketiga kalinya. Saat Sumayah membuka pintu kamar, tubuhnya masih terasa letih, bukan karena pekerjaan berat, tapi karena malam yang terasa terlalu panjang. Meskipun Sunarti sudah tak ada, ia masih merasa seolah-olah suara langkah menantunya itu terdengar dari dapur. Namun semua perasaan aneh itu segera menguap saat matanya
menangkap sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot dari dada. Pak, bangun Pak, bangun! Jeritnya sambil mengguncang-guncang tubuh suaminya yang masih meringkuk di dipan. Munarto menggerang. Apalagi sih? Masih pagi ini. Tuh, lihat di bawah bantal. Seru Sumayyah, telunjuknya mengarah ke lipatan kasur tempat mereka tidur. Dengan malas Munarto bangkit. Matanya baru benar-benar terbuka saat ia melihat lembaran-lembaran uang merah dan biru berserakan di lantai. Matanya liar menatap tumpukan uang itu, seolah takut orang lain mengendus keberadaan mereka. Mereka langsung menutup pintu kamar. Ini pasti dari pesugihan itu, bisik Sumayyah. Suara serak bercampur rasa tak percaya dan ketamakan yang mulai menyelinap masuk. Munarto hanya bisa menatap uang itu dalam diam. Tangan keriputnya gemetar saat ia memungut lembaran, dicium, ditiup, dan akhirnya dikantongi. Jangan kasih tahu siapa-siapa, gumamnya tegas. Kita belanja hari ini, siapkan daftar. Warung kita harus lebih bagus dari sebelumnya. Pagi itu warung nasi pecel Munarto dan Sumayyah terlihat berbeda. Tidak lagi sekedar warung sederhana dengan bangku panjang dan tikar lusuh. Meja baru dibeli, panci-panci besar dipoles hingga mengkilap, dan sayur-sayur rebus tertata rapi di baki stainless. Orang-orang datang berbondong-bondong seperti semut yang mencium gula. Warung itu kini tak pernah sepi, bahkan saat siang bolong ketika matahari sedang terik-teriknya. Selalu saja ada yang mampir. Ada yang dari desa sebelah, ada yang katanya dengar dari teman. Bahkan konon ada juga yang tak tahu bagaimana bisa sampai ke sana, seperti digerakkan oleh naluri. Yang paling aneh, semua makanan mereka terasa lebih enak dari biasanya. Sambal pecel buatan Sumayyah jadi lebih gurih, lebih pedas, dan lebih nagih. Padahal resepnya sama, bumbu kacangnya pun dibuat dengan takaran yang tak berubah. Rezeki anak soleh, kata Munarto setiap kali ada yang memuji dagangan mereka. Meski dalam hati ia tahu rezeki itu bukan datang dari doa siapa-siapa, melainkan dari tubuh dingin Sunarti yang sudah mereka tumbalkan. Tapi keanehan tak berhenti di situ. Uang yang mereka dapat pagi itu, meski sudah dipakai untuk belanja, tidak kurang. Bahkan malam hari saat mereka kembali dari pasar, uang itu bertambah, muncul lagi di bawah kasur, lebih tebal, lebih banyak. Pak, ini uangnya nambah, kata Sumayyah dengan suara gemetar. Munarto menatapnya tajam. Jangan dipertanyakan, nikmati saja. Yang penting jangan melanggar perjanjian. Sumayyah mengangguk, meski di relung hatinya ada terbesit takut. Ia tak pernah benar-benar paham apa sebenarnya yang telah mereka ikuti. Ia hanya tahu dalam dunia ini tidak ada yang gratis. Terlebih ketika yang diminta sebagai bayarannya adalah nyawa. Hari-hari berlalu dan warung mereka semakin berjaya. Pelanggan makin ramai, bahkan mulai ada yang memesan untuk acara besar. Orang-orang menyebut nama mereka dengan hormat. Namun Sunarti, nama itu mulai pelan-pelan terlupakan. Ketika ada tetangga yang bertanya, "Narti kemana, Bu?" Sumayyah hanya menjawab ringan, "Pulang kampung, ibunya sakit." Tak ada yang curiga, bahkan beberapa orang justru senang. Karena warung itu kini lebih teratur tanpa Sunarti yang dulu sering dimarahi di depan pembeli. Tapi meski dunia luar berjalan lancar, rumah Munarto dan Sumayyah tak pernah benar-benar tenang. Ada hal-hal kecil yang mulai terasa ganjil. Sesekali pintu dapur terbuka sendiri, atau panci yang tiba-tiba jatuh, padahal tak ada angin. Lampu dapur berkedip meski kabel baru diganti. Suatu malam ketika Sumayyah tengah menghitung uang hasil penjualan hari itu, ia merasa ada bayangan putih melintas di lorong. Ia menoleh cepat namun tak melihat apapun. Tapi ada aroma yang sangat ia kenal, wangi minyak kelapa dan daun salam. Aroma tubuh Sunarti. Sumayyah menggigit bibir,
menatap uang di hadapannya. Dalam hatinya muncul keraguan, tapi ketamakan dengan cepat menutupinya. Sudah, jangan mikir yang enggak-enggak, katanya pelan pada diri sendiri. Munarto di sisi lain malah semakin larut dalam kemewahan. Ia mulai membeli pakaian bagus, jam tangan baru, dan bahkan merancang akan merenovasi rumah mereka. Ia tak pernah lagi menyebut nama Sunarti, seolah menantu itu memang tak pernah ada. Namun malam-malam di rumah itu makin terasa panjang. Uang bisa membeli lampu baru, tapi tak bisa mengusir bayangan yang selalu mengintai dari sudut gelap dapur. Kadang terdengar langkah kaki kecil melintasi ruang belakang, atau suara sendok yang beradu dengan piring, padahal tak ada siapapun yang makan di sana. Sampai suatu malam ketika ia sedang sendiri di ruang tamu, Munarto merasa ada yang menatapnya. Ia menoleh ke jendela. Sekilas ia melihat bayangan perempuan berambut panjang, pucat dan tersenyum. Sunarti. Malam itu sunyi, terlalu sunyi, bahkan untuk desa kecil seperti tempat tinggal Munarto dan Sumayah. Angin berembus pelan, menyusup dari celah-celah genting tua, membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Di luar hanya suara jangkrik yang menyanyi serempak. Sesekali diselingi lolongan anjing dari kejauhan, membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah keheningan berbeda terasa. Bukan keheningan nyaman, melainkan sepi yang mencengkram dada, membuat nafas terasa lebih berat dari biasanya. Sudah seminggu sejak uang dari pesugihan itu mulai mengalir tanpa henti. Usaha mereka terus melesat, warung tak pernah sepi. Bahkan Sumayah sudah mulai menerima pesanan untuk hajatan dan acara kenduri. Namun di balik keberhasilan itu, ada sesuatu yang tak bisa mereka abaikan. Sesuatu yang membuat malam hari terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Seminggu terakhir Munarto mulai tidur tak nyenyak. Entah mengapa, matanya selalu terbuka pada pukul 2 dini hari. Tubuhnya kerap menggigil meski malam itu tidak terlalu dingin. Kadang-kadang ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Sekali waktu ia bahkan bermimpi tentang Sunarti berdiri di depan warung. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam sendok sayur yang meneteskan darah. Malam itu ketika suara air tetesan dari atap berhenti dan semua suara di luar rumah lenyap, Munarto terbangun lagi. Tenggorokannya kering, ia butuh air. Tapi yang lebih mendesak, perutnya mulas. Perasaan tidak nyaman sejak sore tadi kini menyerbu lambungnya tanpa ampun. Ia bangkit perlahan dari dipan, berusaha tak membangunkan Sumayah yang tidur di sampingnya. Langkahnya ringan, menyusuri lorong sempit menuju kamar mandi yang ada di bagian belakang rumah. Namun baru beberapa langkah dari pintu kamar mandi, ia mendengar suara gemerisik air. Suara pancuran tapi terlalu pelan. Seolah bukan air dari keran biasa, lebih seperti seseorang yang sedang menyiram tubuhnya sendiri. Munarto mengernyit, siapa yang sedang mandi malam-malam begini? Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu kamar mandi yang terbuat dari triplek tua. Cahaya remang dari lampu minyak menyusup lewat celah pintu, memantulkan bayangan samar di lantai tanah. Ia menelan ludah, mendekat dan mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan tengah mandi, rambutnya panjang menjuntai hingga punggung. Tubuhnya putih pucat, kurus, namun tidak layu. Jemarinya lentik, sedang mengguyur tubuh dengan air dari gayung tanah liat pelan, teratur. Namun yang paling membuat jantung Munarto hampir berhenti adalah wajah perempuan itu. Wajah yang sangat ia kenal, wajah Sunarti. Sunarti yang sudah mati. Sunarti yang tubuhnya mereka tumbalkan untuk siluman kalajengking. Mulut Munarto terbuka, ia ingin berteriak,
tapi suaranya tertelan oleh ketakutan. Kakinya lunglai, lututnya gemetar. Seketika kehangatan membasahi celananya. Ia ngompol tanpa sadar. Ya Allah, desisnya lirih, hampir seperti nafas terakhir. Perempuan itu menoleh perlahan, dan saat mata mereka bertemu, mata yang kosong tapi menyala merah samar di dalam gelap. Munarto tak sanggup lagi berdiri. Ia jatuh terduduk di tanah lalu merangkak panik menjauh dari pintu. Ia tak menoleh ke belakang, tak ingin tahu apakah sosok itu mengikutinya atau tidak. Dalam kondisi setengah merangkak, setengah lari, ia kembali ke kamar, membuka pintu dengan paksa dan membanting tubuhnya ke tempat tidur. Sumaya terbangun karena suara pintu yang menggelegar. Astagfirullah, ngapain sih? Serunya kesal. Munarto tak menjawab, matanya liar, nafasnya terengah-engah. Wajahnya pucat seperti kapur, celananya basah kuyup. Sumaya menatapnya, dahinya berkerut. Pak, Bapak ngompol. Munarto tak peduli, ia hanya memejamkan mata, mencoba mengusir wajah itu dari pikirannya. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas sosok Sunarti muncul di pelupuk matanya. Berdiri di kamar mandi, menatapnya, menyeringai. Aroma minyak kelapa bercampur anyir darah tiba-tiba tercium samar. Pak, ngomong dong, kenapa sih? Desak Sumaya, suaranya mulai panik melihat kondisi suaminya. Ada Narti, Bu, ada Narti. Gumam Munarto nyaris tak terdengar. Apa? Ada Narti di kamar mandi. Dia hidup. Katanya keras, akhirnya berteriak. Sumaya menelan ludah, jantungnya berdegup cepat. Tapi ia segera menggeleng, mencoba tetap rasional. Itu pasti pikiranmu aja. Kamu kurang tidur. Sudah seminggu ini kamu ngomel melulu. Katanya, mencoba meyakinkan diri sendiri juga. Bukan ya, bukan mimpi. Aku lihat dia mandi di kamar mandi rumah kita. Sumaya tak tahu harus berkata apa. Kata-kata itu terlalu mengerikan untuk diproses. Tapi saat matanya melirik ke celana suaminya yang basah kuyup, rasa takut itu pun ikut menyusup ke dalam pikirannya. Munarto bukan tipe pria yang mudah ketakutan, apalagi sampai ngompol seperti anak kecil. Malam itu tak ada yang bisa tidur. Mereka hanya duduk diam di atas ranjang, saling menatap tanpa berkata apapun. Di luar, angin kembali berembus membawa suara gemerisik daun dan mungkin sesuatu yang lain, sesuatu yang sudah kembali. Kamar itu terasa sesak, lebih sesak dari biasanya. Sumaya masih terdiam di atas tempat tidur, wajahnya penuh kecemasan. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk pelan di atas selimut. Suaminya Munarto duduk di sampingnya, tubuhnya gemetar. Ia belum bisa menghilangkan bayangan sosok Sunarti yang tiba-tiba muncul di kamar mandi. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat Sunarti tampak menatapnya dengan mata yang kosong. Lalu senyumannya, senyum yang tidak manusiawi, muncul di benaknya. Sumaya mengerutkan kening. Ia berusaha tetap rasional, walau hatinya merasakan sesuatu yang tak beres. Munarto, kamu pasti kelelahan. Jangan terlalu dipikirin. Katanya dengan suara serak, mencoba menenangkan suaminya yang tampak semakin takut. Ada Narti di kamar mandi. Suaranya hampir tak terdengar, namun penuh kepanikan. Dia hidup, Sumaya. Aku lihat dia mandi. Sumaya menatapnya dengan bingung. Sudah Pak, itu hanya halusinasi. Kamu cuma kecapean, stres, dan terlalu banyak pikiran. Sunarti sudah mati, dia dimakan kalajengking. Kamu tahu itu. Munarto menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Ia merasakan kepanikan semakin melanda dirinya. Sementara itu, Sumaya mulai merasa cemas.
Ada yang tidak beres. Bagaimana bisa Munarto yang biasanya tegar dan tidak mudah takut kini terlihat begitu lemah dan rapuh. Namun ia tidak bisa menunjukkan kelemahannya di depan suaminya. Sumaya menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu kamar. Tak apa-apa, aku akan ke kamar anak kita sebentar. Mungkin kamu cuma butuh tidur, jangan terlalu dipikirkan. Katanya bersikap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Munarto hanya mengangguk lemas, matanya tak pernah lepas dari Sumaya. Tampak seperti anak kecil yang ketakutan. Sumaya menghela nafas, menahan rasa takut yang mulai merayap. Ia berjalan pelan menuju kamar anak mereka yang sudah lama tidak dihuni setelah anak mereka meninggal. Bau pesing itu segera menyergap hidungnya saat ia membuka pintu. Bau yang menyengat menyisakan rasa mual di tenggorokannya. Namun ia menahan diri dan melangkah masuk. Kami harus tidur, Sunarti. Kamu sudah mati. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, bisiknya dalam hati. Tetapi seiring ia berada di kamar itu, semakin ia merasa terperangkap dalam rasa takut yang tak biasa. Tanpa sadar ia menutup pintu kamar anak mereka dengan rapat. Sumaya duduk di tepi tempat tidur, berusaha menenangkan diri. Ia ingin tidur, tetapi setiap kali matanya terpejam, bayangan wajah Sunarti yang pucat dan penuh dendam kembali muncul di benaknya. Perlahan ia mulai tertidur, meskipun rasa gelisah masih menyelimutinya. Namun baru beberapa menit setelah matanya terpejam, perasaan aneh kembali menghampirinya. Ia merasa ada yang mengawasinya, sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Tiba-tiba terasa ada sesuatu yang menekan lehernya. Mulanya hanya seperti sentuhan lembut, tetapi dengan cepat tekanan itu semakin kuat. Sumaya terjaga, mulutnya terbuka lebar, mencoba bernafas. Namun ada tangan yang kuat mencengkram tenggorokannya, menyekapnya dalam kegelapan. Siapa? Sumaya berusaha berteriak, tetapi suaranya tercekik. Tangan itu semakin menggenggam erat, seolah hendak mematahkan lehernya. Ia merasa dunia mulai berputar, pandangannya kabur dan jantungnya berdegup sangat kencang. Tangan itu terasa dingin dan kasar, bukan tangan manusia. Sumaya terbatuk-batuk, berusaha menggigit tangan yang mencengkram lehernya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri, tetapi tak berhasil. Justru tangan itu semakin erat. Ia merasa semakin lemah. Ketakutan menyelimuti tubuhnya, matanya mulai berputar-putar, dan tubuhnya terasa semakin lemah. Di tengah kegelapan suara tawa pelan terdengar, tawa yang familiar, tawa yang bukan berasal dari manusia. Suara itu terdengar lirih dan tiba-tiba Sumaya merasa seolah dunia berhenti berputar. Perasaan itu sangat familiar. Itu adalah suara Sunarti. Suara yang sudah lama hilang, yang seharusnya tidak ada lagi. Tapi kini suara itu datang dari kegelapan, merasuk ke dalam tubuhnya, menggerogoti akal sehatnya. Sunarti, bisik Sumaya dengan nafas tersengal. Meski suaranya tak bisa terdengar jelas, ketakutan mulai menguasainya, dan kesadarannya mulai kabur. Rasanya seperti ada kekuatan yang menguasai dirinya, mengendalikan setiap gerakan tubuhnya. Namun sebelum semuanya benar-benar gelap, Sumaya merasakan tekanan pada lehernya sedikit mengendur. Ia terengah-engah mencoba mengumpulkan kekuatan untuk melawan, tapi tangan itu tak benar-benar melepaskannya, hanya sedikit melonggarkan cengkramannya. Ia merasa terjepit di antara dunia nyata dan kegelapan, antara hidup dan mati. Seketika bayangan Sunarti muncul di depannya. Wajah Sunarti yang pucat dengan mata kosong yang menatapnya penuh dendam. Senyum setan itu semakin melebar, menggambarkan betapa dalamnya kebencian
yang ada pada arwah itu. Tanpa sadar Sumayyah menjerit, dalam hati berharap ia bisa melarikan diri. Namun yang ia rasakan berikutnya adalah dingin yang luar biasa. Tangan yang mencengkram lehernya semakin kuat. Kali ini ia tidak bisa melawan lagi. Dunia menjadi gelap dan satu-satunya yang ia dengar adalah suara tawa itu yang semakin dekat, semakin mendekat. Malam semakin larut dan Sumayyah merasakan seolah-olah udara malam itu semakin menyesakan. Kamar tidur yang biasanya terasa nyaman, kini terasa sangat sempit. Seolah ruang itu menekan dada dan menghalangi nafasnya. Wajah Sunarti yang tak bisa dilupakan terus menghantui pikirannya. Setiap suara kecil, setiap desiran angin yang berbisik seolah mengingatkan dia pada kejadian yang tak bisa ia lupakan. Tidak bisa, aku harus memastikan semuanya. Aku harus tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Sumayyah tak bisa lagi menahan kegelisahannya. Ia bangkit dari tempat tidur dengan tergesa, berlari menuju kamar Munarto. Suaminya masih terbaring di atas kasur, tubuhnya terbungkus selimut. Munarto tampak gelisah dan sesekali ia menggerakkan tangannya seolah ia sedang terjebak dalam mimpi buruk. Sumayyah berdiri di sampingnya, menatap wajah suaminya yang pucat. Wajah yang dulu penuh ketegaran, kini terlihat rapuh dan ketakutan. Bangun, bangun. Munarto terbangun dengan terkejut. Matanya lebar karena ketakutan. Nafasnya tersengal-sengal, seolah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat buruk. Ada apa Sumayyah? Kenapa kau mengguncang-guncang aku? Ayo kita ke hutan. Jangan-jangan wanita itu belum mati. Kita harus minta bantuan Mbah Dukun. Munarto mengerutkan keningnya, tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh istrinya. Tetapi saat melihat kegelisahan yang begitu di wajah Sumayyah, ia tahu bahwa perasaan takutnya bukan sekedar halusinasi. Ia hanya bisa mengangguk lemah mengikuti langkah istrinya yang sudah berdiri di tepi pintu. Cepat Munarto, kita tidak punya banyak waktu. Ia sudah merasakan ada sesuatu yang tak beres dan ia tak ingin menunggu lebih lama. Mereka berdua berlari keluar dari rumah mereka, menyusuri jalan setapak yang sempit dan gelap yang menuju ke hutan di ujung desa. Suasana malam itu terasa mencekam, dengan suara-suara hutan yang hanya menambah kesan misterius. Angin malam yang dingin berhembus kencang membelai wajah mereka yang pucat. Langkah kaki mereka terdengar berat di tengah keheningan malam. Sumayyah mendengar sesuatu di belakang mereka. Tanpa pikir panjang, ia menoleh cepat. Sesosok bayangan muncul di kejauhan, melayang dengan anggun di atas tanah, mengenakan pakaian putih yang bersinar di bawah sinar bulan. Bayangan itu semakin mendekat dengan kecepatan yang tak wajar. Munarto, lihat itu! Teriak Sumayyah, jantungnya berdegup sangat cepat. Munarto menoleh ke belakang dan matanya membelalak saat ia melihat sosok itu semakin jelas. Tidak mungkin, itu Sunarti. Suaranya terputus-putus, wajahnya berubah pucat pasi. Sosok Sunarti yang berjalan di atas udara, mengenakan pakaian putih yang berkibar, ditiup angin malam, tampak begitu menyeramkan. Matanya kosong, wajah yang pucat dan senyum tipis yang tak manusiawi semakin terlihat jelas. Itu bukanlah Sunarti yang dulu mereka kenal. Itu adalah sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang berasal dari dunia lain. Sumayyah merasa darahnya berbalik arah, tubuhnya membeku, ingin lari tapi kakinya terasa terikat. Pergi kamu, dasar setan! Teriak Sumayyah dengan suara serak, berusaha sekuat tenaga untuk melawan ketakutannya. Kau sudah mati Sunarti, pergi dari sini. Sosok itu tertawa pelan, tawa yang menyesakan hati. Kalian pikir bisa melarikan diri dari takdir? Suara itu terdengar serak, seperti datang dari dalam kegelapan yang sangat dalam. Sumayyah semakin merasakan ketakutan. Matanya tak pernah lepas dari sosok itu.
Tangan Munarto gemetar dan kakinya hampir tidak bisa menopang tubuhnya. Rasanya dunia ini hancur begitu saja. Sosok Sunarti terus melayang, mendekat. Setiap langkahnya membawa kesan kematian yang tak terelakkan. Sumaya merasakan tubuhnya lemas, tetapi ia mencoba menggenggam erat tangan Munarto. Ia tidak akan membiarkan ketakutan ini mengalahkan mereka. Tidak, mereka harus bertahan. Dengan sekuat tenaga Sumayah menarik Munarto untuk berlari. Mereka terus berlari menembus hutan, terengah-engah, berusaha menghindari sosok yang terus mengikuti mereka. Kita harus cepat, kita harus lari dari sini. Kita harus sampai ke rumah Mbah Dukun. Namun seiring mereka berlari, sosok itu semakin mendekat dan tawa itu semakin keras. Setiap langkah mereka terasa semakin berat dan kegelapan yang menyelimuti hutan seakan semakin pekat, menambah kegelisahan di hati mereka. Setiap langkah mereka terasa sia-sia dan bahkan arah yang mereka tuju seakan berubah-ubah. Apa yang terjadi, Sumayah? Munarto bertanya dengan suara serak. Ia terengah-engah, hampir tak mampu mengangkat kakinya lagi. Kenapa kita seperti tersesat di sini? Harusnya tadi kita bisa sampai ke gubuk itu. Sumaya yang juga kelelahan hanya bisa memandang sekeliling dengan wajah cemas. Entah Munarto, aku merasa seperti ada yang menghalangi kita. Seperti ada kekuatan yang mengarahkan supaya kita terus tersesat. Gemetar di tubuh mereka semakin bertambah. Seolah hutan itu bukan hanya menghalangi mereka dengan pepohonan, tetapi juga dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Ada sesuatu yang tidak tampak namun bisa mereka rasakan. Suatu rasa takut yang terus menggerogoti membuat mereka tak bisa berpikir jernih. Di antara kegelisahan dan kecemasan yang merasuk, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat mendekat dari belakang. Sumaya dan Munarto menoleh dan kembali terkejut saat mereka melihat sosok yang mereka takuti muncul di depan mereka. Sunarti, atau lebih tepatnya sosok yang mirip dengannya, berdiri dengan anggun di tengah hutan yang gelap. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa lari lagi. Keringat dingin membasahi tubuh mereka. Nafas mereka terasa semakin terengah-engah, dan mata mereka hanya tertuju pada sosok yang mengerikan itu. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan, hanya rasa takut yang semakin menguasai diri mereka. Tidak, Sunarti, kami hanya mengikuti apa yang diminta oleh Mbah Dukun. Kami tidak tahu kamu akan mati. Sumaya berteriak, air matanya mulai mengalir. Kau harus mengerti kita semua. Kita semua hanya mengikuti jalan yang salah. Namun tidak ada jawaban dari sosok itu. Hanya tawa mengerikan yang terdengar semakin dekat, mengisi udara malam yang semakin menyesakan. Tiba-tiba sosok itu melangkah maju, mendekat ke arah mereka dengan langkah yang tidak manusiawi. Dengan gerakan yang begitu cepat, dia sudah berada di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Munarto dan Sumayah terpaku di tempat mereka. Tubuh mereka bergetar hanya karena rasa takut yang begitu dalam. Tolong jangan, tolong. Kalian pikir bisa menghindar dari semua ini? Suaranya bergetar dengan nada yang menakutkan. Kalian sudah mengorbankanku. Sekarang kalian yang akan membayar harga itu. Sumaya berteriak, berusaha mundur. Namun kakinya tersandung batu. Tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Munarto yang panik berusaha menariknya. Namun langkah mereka sudah terlambat. Tanpa mereka sadari, kaki mereka sudah berada di tepi jurang. Dalam sekejap mereka terjatuh. Tubuh mereka terjatuh ke dalam jurang yang dalam, disertai teriakan panik yang hanya sesaat sebelum menghilang dalam keheningan. Batu tajam dan ranting kayu yang besar menghujam tubuh mereka. Tubuh mereka terhempas dan terluka parah. Darah mengalir deras dari luka-luka mereka. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan diri.
hanya ada keheningan yang menguasai dunia mereka. Dan sosok Sunarti yang berdiri di tepi jurang menatap dengan senyum puas. Dalam kegelapan malam, sosok itu mulai menghilang. Perlahan tubuhnya memudar, seperti asap yang tertiup angin. Namun bukan berarti Sunarti telah selesai dengan dunia ini. Dia masih ada di sana, berkeliaran dalam bayang-bayang, menunggu saatnya datang. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.